Masih banyak alternatif ya, latar belakang tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh bangsa, macam-macam yang masih disimulasi. Belum, masih masing-masing menghubungi dan kita belum tahu masing-masing. Kandidatnya Gus ada berapa orang Gus? Ya ada TNI Polri juga peluang. Ada berapa orang Gus kandidatnya yang udah jadi ketua timnya? Besar udah. Ini masih dari PKB ada 3-4 orang kandidat. Dari Nasdem saya belum tahu. Tapi yang jadi ketua tim apakah ada? Semua dari luar parpol. Nanti supaya bisa lebih menggerakkan dari di luar yang digerakkan partai. Tapi kalau menurut Gus sosok yang jadi ketua timnya ini harus seperti apa sih Gus? Satu punya pengaruh tentu ya, dua punya pengalaman, ketiga mampu memanage ke potensi daya dukung masyarakat. Kalau yang dari tokoh partai mungkin mensupport karena dia lebih menggerakkan partai. Santai dulu aja, santai. Nah gini, ini bukan superhero yang satu orang, ini Avengers. Ini Avengers, nanti akan banyak yang sama-sama bergerak bersama. Pilih Amin bid'ah. Kemarin pamer ke Yakut, ya Gus Yakut ngomong pilih Amin berarti bid'ah. Apakah ada benar? Senyum aja. Timnas Pemenangan Amin. Jadi namanya Timnas Pemenangan Amin. Dalam kurung Koalisi Perubahan. Itulah Timnas Pemenangan Amin. Inilah yang akan menjadi tulang punggung buat kerja-kerja meraih dan mengetuk dukungan rakyat Indonesia, seluruh Indonesia, baik hati dan pikirannya agar sukarela untuk memenangkan pasangan. Struktur organisasi sudah lama diputuskan pekan lalu ya, dan sudah disepakati oleh para partai koalisi maupun capres dan cawapres. Tinggal memplot orang-orangnya dan sekarang dalam proses. Insya Allah kalau sudah diputuskan pasti akan diumumkan. Ketuanya sudah diputuskan siapa Pak? Kalau sudah diputuskan pasti diumumkan. Ini ada isu Pak, Tom Lembong Pak, jadi katim Pak. Katanya ada isu jadi ini Thomas Lembong menjadi katimnya. Pokoknya kita tunggu ya, tunggu nanti pada waktu itu. Rakornas ini sebenarnya diselenggarakan untuk mempercepat instruksi yang sudah dilakukan oleh DPPKB kepada seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah untuk memenangkan pasangan Mas Anies Gus Muhaimin. Nah hari ini kita membahas lebih detail lagi, termasuk juga agar teman-teman wilayah cabang mulai berkoordinasi dengan partai-partai koalisi yang ada dan membuat agenda-agenda kerja. Bukan hanya membuat, segera melaksanakan kerja-kerja politik untuk pemenangan Pak Anies dan Gus Muhaimin. Jadi berbagai masukan alhamdulillah dari semua wilayah yang hadir menyatakan optimis bahwa pasangan ini akan menjadi pemenang. Dan mereka akan segera menyusun tim pemenangan di tingkat daerah atau timnas tingkat daerah, termasuk juga mempersiapkan jejaring saksi. Nah ini penting, dan karena apa? Karena Pilpres itu juga satu hentakan dengan Pileg. Jadi semua struktur akan bekerja, caleg-caleg akan bekerja, ditambah lagi dengan kekuatan tokoh-tokoh di luar partai. Ini alhamdulillah menurut laporan dari masing-masing wilayah, banyak tokoh-tokoh di luar partai, apakah tokoh profesional, ormas yang ingin bergabung di dalam Timnas. Ini sekilas bocoran sosok kapten tim kampanye Anies Caimin. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan sejumlah kriteria dari sosok kapten tim kampanye Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebab hingga saat ini kubu paslon Amin belum mengungkap kapten tim kampanyenya. Abu sedikit membocorkan calon kapten tim kampanye Amin merupakan sosok muda. Namun Abu belum merinci apakah sosok itu berada di dalam atau di luar partai koalisi pendukung Amin.
Kan tadi saya bilang, kemungkinan di dalam atau di luar ya. Yang jelas saya pengennya anak muda, kata Abu saat ditemui wartawan di kantor DPP PKS pada Ahad 22 Oktober 2023. Abu menyebut kemungkinan sosok kapten tersebut merupakan laki-laki. Pernyataan Abu menampik peluang Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menjadi kapten tim. Pasti laki-laki kelihatannya, ujar Abu. Abu menyebut sosok kapten itu bakal diungkap pada bulan depan bertepatan dengan penetapan paslon yang memenuhi syarat keikutsertaan di Pilpres 2024 pada 13 November 2023. Sebelum pendaftaran terakhir tanggal 13 November, ya kalau nggak salah harus sudah ada, ujar Abu. Abu juga mensinyalir sudah ada beberapa nama yang dikaji untuk menjadi kapten tim kampanye. Nanti diumumkan pada hari hanya, sudah ada 1, 2, 3, tinggal dilihat, lanjut Abu. Walau demikian, Abu Oga menyebut satupun nama calon kapten tim kampanye Amin. Abu merasa hal ini lebih baik dijadikan kejutan. Bocoran mudah tapi surprise lebih enak, ujar Abu. Pada September lalu, koalisi partai politik pengusung Anies Imin sepakat membentuk Timnas Pemenangan Amin. Namun, siapa saja anggota dan ketua tim tersebut belum diketahui hingga sekarang. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid sebelumnya menyebut pihaknya telah menerima sejumlah usulan nama kandidat kapten Timnas Pemenangan Amin. Dia menyebut sosok kapten yang dipilih nantinya akan jadi sebuah kejutan. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan sejumlah kriteria dari sosok kapten tim kampanye Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebab hingga saat ini kubu paslon Amin belum mengungkap kapten tim kampanyenya. Abu sedikit membocorkan calon kapten tim kampanye Amin merupakan sosok muda. Namun Abu belum merinci apakah sosok itu berada di dalam atau di luar partai koalisi pendukung Amin. Kan tadi saya bilang, kemungkinan di dalam atau di luar ya. Yang jelas saya pengennya anak muda, kata Abu saat ditemui wartawan di kantor DPP PKS pada Ahad 22 Oktober 2023. Abu menyebut kemungkinan sosok kapten tersebut merupakan laki-laki. Pernyataan Abu menampik peluang Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menjadi kapten tim. Pasti laki-laki kelihatannya, ujar Abu. Abu menyebut sosok kapten itu bakal diungkap pada bulan depan bertepatan dengan penetapan paslon yang memenuhi syarat keikutsertaan di Pilpres 2024 pada 13 November 2023. Sebelum pendaftaran terakhir tanggal 13 November, ya kalau nggak salah harus sudah ada, ujar Abu. Abu juga mensinyalir sudah ada beberapa nama yang dikaji untuk menjadi kapten tim kampanye. Nanti diumumkan pada hari hanya, sudah ada 1, 2, 3, tinggal dilihat, lanjut Abu.